Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta channel YouTube Status Seleb. Terima kasih selalu menonton tayangan yang kami sajikan. Selalu ikuti terus mengenai perkembangan berita terupdate dari channel kami. Admin selalu mendoakan agar kalian semua dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Babak akhir dari kasus Subang, inilah tanda-tanda polisi akan segera umumkan pelaku pembunuh Tuti dan Amel di Januari tahun 2022. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi dan berita viral dari channel kami. Jika sudah, mari simak videonya. Pakar hukum yakni Dr. Musa Darwin Payne mengatakan, jika Polda Jabar akan resmi mengumumkan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pada bulan ini Januari tahun 2022. Jika memang benar atas adanya kabar baik tersebut, tentunya hal ini menjadi sebuah hadiah istimewa untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang selama ini sudah tidak sabar menunggu dan penasaran dengan siapa sebenarnya pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Ada pertanda yang membuat Musa Darwin Payne menuturkan hal tersebut. Keyakinan dari Musa Darwin Payne ini berlandaskan dari segi penilaiannya, jika penyidik Polda Jabar sesungguhnya telah mengantongi dua alat bukti, dan tidak ada lagi alasan bagi polisi untuk tidak segera mengumumkan siapa eksekutor pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Ya, saya rasa di bulan ini sudah ditetapkan, kata Musa Darwin Payne ketika dihubungi oleh tim desjabar.com. Sementara itu Anjas di Thailand juga meyakini, jika sebenarnya Polda Jabar telah mengantongi otak pelaku dari pembunuhan sadis di Subang ini. Aku menduga untuk bagian orang yang membantu atau yang mengetahui atau bahkan dalangnya, kemungkinan besar sudah ada nih, tim Polda Jabar sudah mengetahui nama-namanya siapa saja. Tapi mungkin alat-alat buktinya tersebut tidak terlalu kuat kalau belum didapatkan pelakunya, terang Anjas. Dr. Musa Darwin Payne seringkali dimintai pendapatnya sebagai ahli hukum pidana oleh Polda Jabar dan juga polda-polda yang lainnya. Sehingga ia sudah menjadi terbiasa, sebab dari keahlian serta keilmuannya itulah ia kerap dimintai pendapat. Olehnya itu dia bisa begitu sangat yakin, jika polisi akan segera mengumumkan pelaku kasus Rajapati di Subang ini dalam waktu dekat. Berkali-kali Musa Darwin Payne diminta pendapatnya, apalagi untuk perkara-perkara yang besar. Namun saat ditanya perkara apa saja yang pada saat ini dimintai pendapatnya sebagai ahli hukum, ia tak menjawabnya. Jadi dengan kedekatannya inilah, Musa Darwin mempunyai informasi yang akurat, namun polisi belum ingin mengumumkannya kepada publik. Musa Darwin juga berpendapat bahwa pelaku yang telah menghilangkan nyawa kedua korban ibu dan anak di Subang ini tidak hanya satu orang saja, tapi terdiri dari beberapa orang dan memerankan peran yang berbeda-beda, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Musa Darwin menuturkan bahwa penyidik nampaknya memang telah mempunyai sebuah penilaian yang subjektif untuk hal tersebut. Namun supaya penilaiannya tak dipandang subjektif dan terburu-buru, maka dari itu penting untuk menggali segala hal yang dapat memperkuat keyakinannya dalam menetapkan siapa-siapa tersangkanya, karena patut diduga perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya sendiri atau pelaku tunggal, tapi banyak pelaku terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, tutur Musa Darwin Payne. Keyakinan Anjas mengenai dalang pelaku pembunuhan yang telah dikantongi oleh Polda Jabar. Aku menduga untuk bagian orang yang membantu atau yang mengetahui atau bahkan dalangnya, kemungkinan besar sudah ada nih, ucap Anjas. Tim Polda Jabar sudah mengetahui nama-namanya siapa saja. Tapi mungkin alat-alat buktinya tersebut tidak terlalu kuat kalau belum didapatkan pelakunya, tambahnya. Analisa dari Anjas tersebut dilansir dari Status Seleb yang melansir dari desjabar.com dari kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul sangat jelas. Angin segar pengumuman otak Subang yang diunggahnya pada hari ini Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Dalam sebuah pernyataannya, Anjas menduga kalau pelaku serta dalangnya merupakan dua orang yang berbeda. Dugaan tersebut dikuatkan dengan tidak ditemukannya hal-hal yang bersifat jejak digital dari ponsel, serta sedikit jejak tubuh manusia di sana.
Anjas juga yakin bahwa dari 50 DNA yang didapatkan di lokasi kejadian, masih ada beberapa yang diidentifikasi, yang kemungkinan besar DNA tersebut merupakan DNA dari sang pelaku. Untuk kategori otak atau dalang pembunuhan, kemungkinan tim penyidik telah mengantongi 90%. Keyakinan tersebut berdasarkan dari adanya bukti yang kuat, namun akan terkonfirmasi ketika pelaku telah ditangkap. Cukup sekian informasi Subang kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.